Selamat datang di Rekap Manhua kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Instruktur Lee kemudian memberikan selamat kepada para kadet yang telah lulus ujian tahap pertama. Mereka akan diberikan token perunggu yang mewakili status prajurit bawah akademi. Setelah medali diberikan, Instruktur Lee kini akan membagi para kadet ke dalam berbagai kelompok. Semuanya akan mulai berubah dari sini. Di sisi lain, terlihat seorang dokter sedang mempersiapkan peralatan dan bahan untuk melakukan pengobatan akupuntur. Yeowon penasaran dan ingin bertanya sesuatu kepada dokter. Namun karena ia tidak mengetahui identitas sang dokter, ia pun memberanikan diri untuk bertanya dengan sopan. Sang dokter memperkenalkan diri. Ia bernama Baek Jong-myung. Orang-orang memanggilnya Dr. Baek. Daripada hanya memanggilnya dokter, ia mempersilahkan Yeowon untuk memanggil namanya saja agar terdengar lebih akrab. Lagi pula, entah mengapa ia merasa cepat akrab dengan Yeowon. Dr. Baek duduk di bangku tepat di samping Yeowon. Ia menjelaskan keadaan Yeowon yang buruk, dan setidaknya Yeowon memerlukan waktu 11 hari agar bisa berpartisipasi dalam ujian. Tentu saja Yeowon sangat panik mendengar hal tersebut. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan yang telah ada di depan matanya. Yeowon kini jatuh ke dalam kebimbangan. Jika ia menyuruh Nano untuk menyembuhkannya sekarang, akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Jika membiarkan Dr. Baek yang menyembuhkannya, maka akan memakan waktu sangat lama dan ia akan tertinggal dalam pelatihan. Dr. Baek menghibur Yeowon dan menyuruhnya untuk tidak terlalu kecewa. Jika dokter biasa yang merawatnya, akan memakan waktu berbulan-bulan untuk sembuh. Namun ia bukanlah dokter biasa. Ia adalah murid Dr. Baek Jong-woo, dokter kerajaan yang terkenal dengan julukan Dokter Demonik. Namun kata-kata Dr. Baek tampak tidak berpengaruh pada Yeowon. Ia tetap tidak ingin ketinggalan dalam pelatihan. Untuk membuat Yeowon tidak terlalu kecewa, Dr. Baek berjanji tidak akan memberitahukan kepada orang-orang bahwa Yeowon telah belajar seni bela diri dari penjaga kanan. Yeowon mengucapkan terima kasih kepada Dr. Baek yang tulus merawat dan menjaganya. Dr. Baek tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia sangat senang merawat Yeowon sebagai pasien pertamanya di akademi. Dan sekarang Dr. Baek memutuskan untuk memulai perawatan akupuntur. Ia membuka baju Yeowon dengan paksa. Dr. Baek terkejut melihat bentuk tubuh Yeowon yang luar biasa. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin seseorang yang tidak belajar bela diri memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Dr. Baek menduga Yeowon telah melatih fisiknya mati-matian untuk mengatasi kekurangannya dalam seni bela diri. Dr. Baek mempersiapkan jarum pertama, lalu menancapkannya ke tengah dada Yeowon. Perawatan akupuntur kini resmi dimulai. Namun Yeowon menjadi sangat panik saat ia menyadari jarum akupuntur yang masuk ke tubuhnya dianggap sebagai ancaman oleh Nano. Nano mulai mengaktifkan mode pertahanan diri. Listrik bertegangan tinggi mulai tercipta dari permukaan kulit Yeowon untuk menyetrum Dr. Baek sebagai bentuk perlindungan diri. Yeowon berusaha menghentikan Nano dan menjelaskan perawatan akupuntur yang sedang dijalaninya. Untungnya Nano dengan cepat merespons perintah Yeowon dan membatalkan mode pertahanan diri. Yeowon menghela napas lega, bersyukur dapat menghentikan Nano tepat waktu. Sementara Dr. Baek kebingungan melihat reaksi Yeowon yang berlebihan. Yeowon memerintahkan Nano untuk tidak bereaksi terhadap hal-hal yang ia terima dengan sukarela. Perawatan kemudian berlanjut tanpa hambatan. Dr. Baek terlihat sangat berdedikasi dalam mengobati Yeowon. Dari raut senyum di wajahnya, Dr. Baek benar-benar sangat menyukai pekerjaannya saat ini. Hasil dedikasi tersebut dapat dirasakan Yeowon dengan jelas. Kini perutnya tidak lagi merasakan sakit. Melihat ketidaktahuan tuannya akan pengetahuan akupuntur, Nano menjelaskan dengan hologram titik-titik akupuntur penting beserta efek pengobatannya. Yeowon terus memperhatikan pengobatan yang berlangsung. Sementara Dr. Baek mulai merasa sedikit malu ketika diperhatikan oleh Yeowon. Yeowon berusaha mengistirahatkan tubuhnya agar luka dalam yang dideritanya cepat sembuh. Tiba-tiba terlintas sebuah ide di benaknya. Ia ingin Nano menyembuhkannya sampai tahap di mana ia masih terlihat terluka, agar tidak menimbulkan kecurigaan Dr. Baek. Dengan begitu, ia dapat berlatih saat dokter tidak mengawasinya. Nano memastikan bahwa ia memang bisa melakukan hal itu. Bahkan ia dapat menyembuhkan Yeowon sepenuhnya.
lalu mengubah denyut nadi secara acak saat Dr. Beck kembali memeriksa tubuhnya. Yeowon senang dan berharap Nano akan melakukan hal seperti yang mereka rencanakan. Kemudian Nano mengaktifkan mode penyembuhan sesuai perintah Yeowon. Pagi hari berikutnya, matahari bersinar terang dengan cuaca yang cerah. Instruktur senior memberikan perintah kepada para kadet untuk segera berkumpul dan berbaris dengan rapi. Tidak lama kemudian, Instruktur Lee datang memasuki arena pelatihan. Ia akan mengumumkan ujian tahap selanjutnya kepada para kadet. Namun sebelum itu, ia menjelaskan syarat kepada para kadet. Mereka diharuskan terbiasa dengan taktik dan serangan dasar. Instruktur Lee hanya akan memberikan waktu 20 hari bagi para kadet untuk menguasai teknik dasar sebelum ujian dimulai. Para kadet dari klan bawah sedikit panik dengan rentang waktu yang menurut mereka sangat singkat. Instruktur Lee menambahkan bahwa hanya ada 10 grup yang dapat lulus dari ujian tahap 2. Mereka akan saling bersaing dan menjatuhkan. Tim yang kalah akan otomatis gagal dan dikeluarkan dari akademi. Kadet klan rendah kini semakin putus asa. Ditambah mereka tidak memiliki kadet tingkat atas di dalam grup mereka. Sementara kandidat pangeran dari klan atas akan sangat diuntungkan dalam ujian kali ini. Instruktur Lee tertawa terbahak-bahak melihat kepanikan para kadet. Ini adalah tes pertama dan terakhir yang mengharuskan para kadet bekerja sama dalam tim. Jadi mereka bisa gagal bersama dan dikeluarkan bersama. Sementara instruktur senior tidak menyangka kebiasaan buruk penjaga kiri yang suka menjatuhkan moral kadet kini kambuh kembali. Sebelum pergi, instruktur Lee mengingatkan para kadet bahwa mulai besok, mereka akan diajari oleh instruktur yang berdiri di depan mereka. Melihat wajah para instruktur yang menyeramkan, para kadet mulai meragukan keputusan mereka untuk bertahan di akademi. Terlebih instruktur tersebut adalah orang yang mengusir kadet yang memberontak beberapa saat yang lalu. Setelah semua informasi diberitahukan, instruktur Lee segera membubarkan para kadet. Namun ada satu kadet yang tidak pergi, ia malah menemui salah satu instruktur penanggung jawab. Kadet tersebut adalah Pangeran Mukum dari klan Spring. Ia memiliki sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pangeran Mukum dengan percaya diri menjelaskan bahwa dirinya cukup yakin akan menjadi pemimpin grup 8. Namun ada satu hal yang mengganggunya. Yeowon, yang merupakan salah satu anggota grupnya, masih berada di ruang perawatan dan pastinya belum mengetahui informasi tentang ujian tahap kedua. Pangeran Mukum membuat alasan bahwa dengan berkurangnya satu anggota, kelompoknya akan mengalami kerugian besar. Ia tidak ingin hanya karena satu orang, anggota lainnya gagal. Untuk itu, Pangeran Mukum menawarkan diri untuk mengunjungi Yeowon dan hendak memberitahunya tentang informasi ini. Instruktur terdiam sesaat, tidak merespons. Ia hanya menatap Mukum dengan ekspresi terkejut. Sementara Mukum sangat yakin instruktur di depannya akan memberikan izin tersebut. Dan saat ia bertemu Yeowon di rumah sakit, ia akan memastikan rumah sakit itu menjadi tempat peristirahatan terakhir Yeowon. Sang instruktur tiba-tiba merespons dengan sangat antusias dan memuji niat baik Pangeran Mukum. Namun instruktur tersebut tidak mengizinkan Mukum yang melakukannya. Ia akan secara pribadi menemui Yeowon dan memberitahukan informasi tersebut. Mukum masih berusaha membujuk instruktur. Sang instruktur memberikan tatapan mengintimidasi, mengingatkan Pangeran Mukum bahwa tidak ada kadet yang diizinkan memasuki bangunan utama. Mukum kesal menyadari rencananya kali ini kembali gagal. Ia tidak menyangka ada peraturan tersebut di akademi. Mukum akhirnya mundur dan menaati perintah instruktur. Namun Mukum berharap setidaknya instruktur dapat memberitahukan waktu yang diperlukan Yeowon untuk kembali ke dalam tim. Sang instruktur setuju dan akan memberitahukan informasi tersebut keesokan hari. Dengan begitu, Pangeran Mukum mengubah rencananya. Ia berniat menghabisi Yeowon saat ia kembali ke asrama. Pangeran Mukum dengan tulus mendoakan kesembuhan Yeowon, agar ia bisa secepatnya kembali untuk dihabisi. Sesampainya di bangunan utama ruang perawatan Demonic Academy, instruktur tersebut terkejut ketika mendengar kabar bahwa Yeowon harus dirawat selama 2 minggu penuh. Dr. Beck menceritakan keadaan Yeowon yang cukup parah. Ia menderita kerusakan internal sehingga harus tinggal setidaknya 2 minggu. Instruktur tersebut berharap Dr. Beck memiliki cara untuk mempercepat penyembuhan Yeowon. Jika Yeowon tinggal di sini 2 minggu, maka dipastikan masa depannya di akademi akan tertinggal dari kadet lainnya. Dr. Beck mengerti apa yang dimaksud instruktur. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Cerita akan berbeda jika Yeowon memiliki sedikit energi internal yang dapat membuatnya sembuh hanya dalam 7 hari.
Namun kenyataannya, ia tidak memiliki energi internal sedikit pun. Instruktur semakin khawatir dengan situasi yang dihadapi Yeowon. Bukan karena ia mengkhawatirkan keselamatan Yeowon, melainkan reputasinya yang akan hancur jika tim yang dipimpinnya tersingkir hanya karena Yeowon. Instruktur meminta izin kepada Dr. Baek untuk berbicara dengan Yeowon. Dr. Baek terlihat ragu sejenak. Ia baru menyelesaikan pengobatan akupuntur. Dan kini Yeowon tertidur pulas. Sang instruktur tidak ingin mengganggu istirahat Yeowon dan berniat kembali lagi esok hari, meskipun wajahnya terlihat penuh kekecewaan. Dalam hati, ia yakin ini adalah akhir perjalanan bela diri Yeowon. Di sisi lainnya, terlihat sebuah bayangan hitam bergerak dengan kecepatan tinggi, menembus malam yang diterangi sinar rembulan. Sosok tersebut bergerak cepat ke arah bangunan utama ruang perawatan. Ia menendang pintu masuk ruang perawatan seenaknya hingga hancur, menciptakan suara gaduh yang menggema di langit malam. Yeowon terkejut mendengar suara bising tersebut hingga terbangun dari tidurnya. Ternyata sosok tersebut adalah penjaga kanan yang datang menemui muridnya. Yeowon terlihat kebingungan melihat kedatangan gurunya yang tiba-tiba, membangkitkan perasaan nostalgia saat pertama kali mereka bertemu. Tentu saja, dengan kebiasaan buruknya yang masih menyukai minuman beralkohol, membuat nafasnya menyengat. Yeowon memberi salam kepada gurunya. Terlihat kondisi Yeowon masih belum pulih sepenuhnya. Penjaga kanan bertanya tentang tugas yang diberikan kepada Yeowon kemarin. Ia berharap Yeowon tidak bermalas-malasan selama di ruang perawatan. Yeowon sekali lagi terlihat sangat terkejut. Ia tidak menyangka gurunya akan langsung bertanya tentang tugas yang baru diberikan kemarin. Melihat reaksi Yeowon, penjaga kanan menduga Yeowon tidak menghafal teknik pernapasan energi internal yang diberikannya. Sementara dalam hati, Yeowon merasa gurunya telah pikun. Padahal baru kemarin ia memberikan teknik tersebut. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menghafalnya dalam sehari. Untungnya Yeowon bukanlah orang biasa. Ia memiliki teknologi nano yang dapat membuatnya menghafal semua teknik tersebut secara instan. Hal tersebut membuat penjaga kanan terkejut. Awalnya ia hanya ingin sedikit menjahili dan memprovokasi Yeowon. Namun tidak disangka ia benar-benar dapat melakukannya. Penjaga kanan senang dengan tekad Yeowon yang keras. Namun ia mengaku hanya bisa mengajari Yeowon selama 2 minggu. Yeowon sedikit terkejut dan merasa ia benar-benar dipermainkan. Tetapi penjaga kanan memiliki alasan tersendiri. Ia dapat mengajari Yeowon selama ia dirawat. Namun setelah keluar dari ruang perawatan, akan sangat sulit untuk menjumpai Yeowon. Banyak pasang mata yang sedang mengawasinya. Ia tidak ingin Yeowon menghadapi masalah yang lebih banyak setelahnya. Mendengar penjelasan gurunya, Yeowon meminta maaf karena sempat berpikiran buruk. Ia tidak berpikir sampai sejauh itu sebelumnya. Penjaga kanan tidak mempermasalahkannya, mengingat Yeowon terjebak di ruang perawatan dan tidak menyadari perkembangan situasi di luar yang semakin berbahaya. Penjaga kanan akan bekerja sebagai guru di siang hari, dan ia hanya bisa datang sepagi ini agar tidak menarik kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Yeowon dapat mengerti kesulitan yang dialami gurunya demi mengajarnya. Ada sebuah peraturan di akademi yang melarang menerima pelatihan dari orang luar. Yeowon tidak mempermasalahkannya dan tetap bersyukur kepada penjaga kanan yang tulus meluangkan waktu untuk mengajarinya. Karena mereka tidak memiliki banyak waktu, penjaga kanan ingin segera memulai pelatihan saat itu juga. Yeowon terlihat ragu dengan keputusannya yang terburu-buru. Namun penjaga kanan sekali lagi mengingatkan Yeowon bahwa mereka benar-benar tidak memiliki banyak waktu untuk disia-siakan. Penjaga kanan segera menyuruh Yeowon untuk duduk di atas lantai. Melihat respons yang lambat darinya, penjaga kanan menjadi kesal dan membentak Yeowon untuk cepat menuruti perintahnya. Yeowon langsung duduk di lantai dengan gugup. Penjaga kanan mengambil posisi duduk tepat di belakang Yeowon. Ia bersyukur Yeowon sempat menghafal teknik pernapasan internal miliknya. Dengan begitu, segalanya akan berjalan lebih mudah. Penjaga kanan mengulurkan telapak tangannya tepat ke tulang belakang Yeowon. Ia akan memasukkan energi internal ke dalam tubuh Yeowon dan menyuruh Yeowon untuk menahannya. Ini adalah cara canggih yang diciptakan kakek buyut Yeowon, sehingga Yeowon tidak perlu bersusah payah berlatih merasakan energi internal sendiri. Gurunya akan melakukan semuanya untuknya. Energi internal terlihat mulai mengalir perlahan dari tangan penjaga kanan. Ia menyuruh Yeowon untuk menahan rasa sakit tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Jika ada penjaga yang menyadari, maka semuanya akan berakhir ketika energi dalam tersebut disuntikkan ke dalam tubuh Yeowon.
Yeowon merasakan kesakitan yang luar biasa. Ia mengencangkan rahangnya kuat-kuat, berusaha menahan suara yang memaksa keluar dari pita suaranya. Nano mendeteksi adanya aliran asing yang masuk ke dalam tubuh Yeowon. Nano tidak mengaktifkan pertahanan diri, melainkan menganalisis energi tersebut secara menyeluruh. Tulang, saraf, dan otot Yeowon seakan memberontak di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa terus menyiksa Yeowon setiap detik. Energi internal penjaga kanan memaksa setiap pembuluh darah di tubuh Yeowon terbuka. Penjaga kanan merasakan hal yang aneh dengan tubuh Yeowon. Ia tidak percaya dengan tubuh muridnya yang hampir tidak memiliki penyumbatan dalam peredaran darahnya. Bahkan otot-otot yang dimiliki Yeowon setara dengan para kadet yang berlatih. Sementara rumor yang beredar selalu mengatakan Yeowon tidak bisa mempelajari seni bela diri apapun. Sungguh sulit dipercaya. Kecurigaannya terarah ke pemimpin sekte, yang mungkin secara diam-diam membantunya dari belakang. Penjaga kanan yakin dari ketujuh istri pemimpin sekte. Hanya Nona Hua, selaku ibu Yeowon, adalah satu-satunya wanita yang ia cintai. Tidak peduli apa sebab yang membuat muridnya seperti ini, namun kondisi ini sangat menguntungkannya. Dengan tubuh seperti ini, Yeowon hanya perlu waktu seminggu untuk membangun energi internal dengan jumlah yang bagus. Sementara di sisi lain Demonic Academy, terlihat seorang kadet sedang dihajar oleh kadet lainnya. Wajahnya mendapat tendangan telak, membuat tubuhnya roboh di lantai tanpa perlawanan yang berarti. Para kadet lainnya mengkhawatirkan pangeran yang telah dihajar sampai tidak sadarkan diri, sementara beberapa kadet lainnya mengecam aksi pelaku yang brutal. Namun pelaku tersebut tidak peduli sedikit pun. Akademi Demonic selalu melihat segalanya melalui kekuatan, tanpa memandang status apapun. Dan kini ia akan bertanggung jawab sebagai ketua kelompok 12. Kadet ini bernama Baekgi, salah satu kadet klan teratas yang berbakat. Berpindah kembali ke sisi Yeowon, penjaga kanan kini telah selesai dengan proses pemasukan energi internal. Ia bertanya keadaan muridnya dan berharap Yeowon telah menghafal aliran energi internal yang masuk ke dalam tubuhnya. Tentu saja untuk urusan menghafal, Yeowon tidak memiliki masalah karena memiliki Nano yang selalu membantunya. Meskipun rasa sakit yang dialami dari teknik ini sangat menyiksa, namun ini adalah teknik terbaik untuk mengajari seseorang yang tidak memiliki energi internal seperti Yeowon. Gurunya kini memberi tugas kepada Yeowon untuk mengumpulkan energi internal sebanyak-banyaknya dalam 7 hari. Yeowon memperhatikan ekspresi wajah gurunya yang terlihat sangat kelelahan. Pertanda gurunya benar-benar tulus ingin membantunya meraih puncak. Ia berjanji tidak akan membuatnya kecewa. Yeowon menunduk kepada penjaga kanan sebagai sikap hormat dan syukur yang dalam. Sebelum pergi, penjaga kanan mengingatkannya untuk terus berlatih. Ia yakin Yeowon akan mencapai puncak bela diri jika bisa memahami segala yang diajarkannya. Yeowon kembali berterima kasih. Ia tidak akan melupakan ajaran gurunya. Ia akan memastikan untuk membangun energi internal sebanyak mungkin dalam waktu 7 hari. Pagi harinya di lapangan akademi, terlihat para kadet telah berkumpul di alun-alun dengan barisan yang rapi. Instruktur Lee mengamati perkembangan pemimpin tim dalam setiap grup. Dan seperti yang diharapkannya, kebanyakan pemimpin tim adalah kandidat pangeran dari 6 klan. Kekuatan mereka pada dasarnya berada di level yang berbeda dari kadet biasa. Alasan Instruktur Lee tidak berada di asrama pada hari pertama adalah untuk membuat para kadet saling bertarung satu sama lain guna menetapkan peringkat mereka sendiri. Namun pandangan Instruktur Lee tertuju kepada salah satu tim yang tidak biasa. Ia melihat Baekgi yang menjadi pemimpin grup 12, yang seharusnya memiliki kandidat pangeran dari klan racun. Melihat luka yang mereka terima, Instruktur Lee dapat dengan jelas melihat pertarungan brutal mereka. Instruktur Lee terkesan dengan karakter Baekgi. Tidak hanya berani menyerang seorang pangeran, ia juga memiliki kemampuan untuk menang. Instruktur senior memecah lamunan Instruktur Lee, mempersilahkannya untuk segera memulai pelatihan kadet. Instruktur senior menggunakan sedikit energi internal untuk memberikan pengumuman kepada seluruh kadet yang ada di sana. Selama 7 hari berturut-turut, mereka akan berlatih taktik dan strategi dasar bertarung di auditorium sebelah kanan Sekte Demonic, dan berlatih kemampuan seni bela diri pada sore hari. Para kadet segera menuruti perintah instruktur. Terlihat pangeran dari klan racun sangat kesal atas kekalahannya. Ia tiba-tiba mendengar suara transmisi pikiran dari seseorang yang menghina betapa tidak bergunanya dirinya. Dan orang yang sengaja memprovokasi pangeran tersebut adalah Pangeran Mukum.
Ia terus mengolok-olok pangeran klan racun yang tidak memiliki kemampuan bertarung tanpa racun. Membuat pangeran racun semakin kesal dengan penghinaan yang diterimanya. Raut wajahnya dipenuhi dendam membara kepada Baekgi dari klan atas. Ia tidak akan diam saja. Ia akan membuat Baekgi menyesal karena berada di grup yang sama dengannya. Malam harinya di asrama Akademi Sekte Demonik, instruktur Pangeran Mukum memuji penampilan Mukum yang memukau selama pelatihan formasi berlangsung. Mukum memberikan hormat dan menyapa instruktur sebagaimana mestinya. Saat itulah, instruktur memberikan kabar bahwa Yeowon harus dirawat selama 2 minggu. Mukum terkejut berapa lama waktu yang dibutuhkan orang itu untuk kembali ke asrama. Bahkan instruktur menyatakan keraguannya terhadap Yeowon. Ia khawatir Yeowon tidak akan dapat mengejar ketertinggalannya dalam latihan formasi. Setelah menyampaikan kabar tersebut, instruktur tersebut berpamitan pergi untuk kembali menjenguk Yeowon. Sementara Pangeran Mukum tidak dapat menyembunyikan kekesalannya. Pangeran Mukum mengamuk sejadi-jadinya, melampiaskan amarahnya ke dinding dan barang-barang yang ada di asrama. Salah satu kadet kepercayaan Mukum tidak meragukan pernyataan sang dokter, mengingat identitas dokter tersebut bukanlah dokter biasa. Namun berbeda dengan Mukum yang merasa Yeowon hanya berpura-pura sakit untuk menghindarinya. Terlebih saat membayangkan Yeowon berbaring santai di ranjang rumah sakit, membuat emosinya semakin meledak. Untuk meredakan emosi pangerannya, bawahan setia Mukum yang bernama Jahyun membisikkan sebuah rencana licik kepadanya. Pangeran Mukum tertawa jahat mendengar rencana yang menurutnya sangat sempurna untuk memberi Yeowon pelajaran. Waktu berjalan sangat cepat hingga 4 hari kemudian di ruang perawatan. Dr. Baek menguap dengan sangat keras. Sudah 5 hari berlalu sejak ia merawat Yeowon di ruang perawatan. Selama itu, tidak ada pasien baru yang datang, membuat Dr. Baek sangat kebosanan. Dr. Baek merasa Yeowon mungkin adalah pasien terakhir yang akan diterimanya di akademi. Tiba-tiba ledakan keras terjadi di pintu masuk ruang perawatan, membuat Dr. Baek terkejut dan tersadar dari rasa kantuknya. Ia segera keluar untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Ia melihat seorang instruktur sedang menggendong seorang kadet yang tertusuk pedang. Kadet tersebut terluka saat berlatih pedang sungguhan dan segera dibawa untuk menemui Dr. Baek. Mendapat pasien baru membuat Dr. Baek bersemangat, seolah sedang menerima pelanggan baru. Dengan cekatan, Dr. Baek menyembuhkan luka kadet tersebut sekaligus menjahitnya agar tidak kembali terbuka. Instruktur dengan khawatir bertanya kondisinya. Ia khawatir kadet tersebut tidak dapat menjalani pelatihan seperti Yeowon. Hal itu akan berdampak fatal kepada tim. Instruktur terduduk lega ketika mendengar kondisi kadet tersebut baik-baik saja, tidak ada luka fatal yang serius. Melihat instruktur yang terlihat khawatir, Dr. Baek merasa ia adalah pria yang baik. Instruktur mengaku bertanggung jawab sampai hari di mana tes kedua berlangsung. Namun hanya dalam waktu 2 hari, sudah ada 2 muridnya yang masuk rumah sakit. Meskipun luka kadet tersebut telah diobati, Dr. Baek tetap tidak memperbolehkannya kembali. Ia harus menginap di ruang perawatan. Tidak selama Yeowon, kadet tersebut hanya butuh waktu 3 hari untuk memantau luka dan memastikan tidak ada infeksi. Instruktur tetap terlihat kesal. Namun instruktur tidak memiliki pilihan selain menuruti permintaan dokter. Sambil bergumam, ia tidak tahu bagaimana harus memberi penjelasan kepada orang tua murid tersebut. Menjelang tengah malam, suasana berubah hening. Dr. Baek sudah tertidur di dalam kamarnya. Hanya sebuah lilin yang menemani Yeowon di ruang perawatan. Cahaya remang lilin tersebut memproyeksikan bayangan manusia yang bangkit perlahan dari balik tirai di sebelah ruang perawatan Yeowon. Orang tersebut bangkit dan berjalan mendekati sebuah meja kecil. Di atas meja tersebut terdapat peralatan yang ditinggalkan oleh Dr. Baek. Jarum akupuntur, pisau bedah, dan lainnya. Orang tersebut mengambil salah satu pisau bedah yang tajam, lalu membuka tirai tempat Yeowon sedang beristirahat. Ia berniat memotong urat persendian Yeowon, memastikan Yeowon lumpuh dan selamanya tidak dapat berjalan. Ia meminta maaf karena melakukan semua ini untuk bertahan hidup. Sesaat sebelum pisau menyentuh kulit Yeowon, aliran listrik kuat muncul dari tubuh Yeowon, menyambar kadet tersebut dengan tegangan tinggi. Membuat kadet tersebut terkejut kesakitan dan tidak sadarkan diri. Bahkan rambutnya mulai rontok helai demi helai. Kadet tersebut jatuh tersungkur ke tanah dalam keadaan botak. Sementara Yeowon duduk di kasur, telah menduga hal ini akan terjadi. Yeowon menatap kadet tersebut dengan tajam,
seolah akan memanfaatkan situasi ini untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang mencari gara-gara dengannya. Waktu berlalu dengan sangat cepat, terdengar suara teriakan dari seorang kadet di ruang perawatan. Kadet yang berniat melukai Yeowon sebelumnya kini tersadar dan panik saat menyadari dirinya terbangun dalam keadaan terikat. Seseorang datang dan membuka tirai tempat kadet tersebut berada. Siapa lagi kalau bukan Yeowon yang mengaku telah melakukan semua ini kepadanya. Kadet botak tersebut masih tidak percaya ia dilumpuhkan tanpa sadar oleh Yeowon yang dikabarkan tidak memiliki bela diri sedikit pun. Yeowon terus memprovokasi kadet tersebut dengan memanggilnya botak. Yeowon memberikan cermin kepadanya agar ia dapat melihat penampilan barunya. Kadet tersebut sangat terkejut melihat dirinya yang benar-benar telah botak. Ia mencoba menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan untuk merasakan belayan rambutnya. Namun sia-sia. Ia hanya merasakan pusing akibat menggeleng terlalu cepat. Muak dengan tingkah konyolnya, Yeowon mendaratkan sebuah pukulan keras di wajahnya. Yeowon awalnya hanya berniat membuatnya diam. Namun ia tidak menyangka kadet tersebut sangat lemah hingga kembali pingsan. Setelah beberapa saat menunggu, kadet tersebut tersadar kembali. Kali ini tidak hanya tubuhnya yang terikat, tetapi juga mulutnya. Yeowon berusaha mengajaknya berbicara. Namun kadet tersebut enggan merespons. Penolakan tersebut membuat Yeowon kesal. Ia mengancam si botak agar diam dan menjawab semua pertanyaannya jika ingin hidup. Kadet botak ketakutan melihat ancaman Yeowon yang terlihat mengerikan. Saat melihatnya di upacara penerimaan akademi, ia mengira pangeran ketujuh Yeowon hanyalah orang naif tanpa kekuatan atau otoritas apapun. Namun sekarang Yeowon dipenuhi aura intimidasi layaknya harimau pemangsa yang ingin menerkam seekor kelinci. Yeowon tanpa ragu mengeluarkan sebuah belati kecil miliknya dan menunjukkannya kepada kadet tersebut. Yeowon mengingatkan si botak tentang segala kesulitan yang ia alami saat berusaha bertahan hidup sampai sekarang. Yeowon mengayunkan belati tersebut tepat ke arah leher si botak. Ia yakin si botak belum pernah merasakan sakit ditikam seperti yang ia rasakan sebelumnya. Ia beruntung bisa selamat, namun Yeowon tidak yakin keberuntungan si botak akan sama sepertinya jika ditikam. Dengan ancaman belati di lehernya, Yeowon kembali memaksa si botak untuk berbicara. Ia melepaskan penutup mulut pria tersebut. Bukannya berbicara, pria tersebut malah mengancam Yeowon. Menggunakan kecerdikannya, ia menantang Yeowon untuk menyakitinya di ruang perawatan. Dengan hanya mereka berdua di sana, sudah pasti Yeowon akan dituduh sebagai pelaku. Ada aturan di akademi yang melarang kadet bertarung satu sama lain di ruang perawatan. Yeowon menghela napas. Ia sudah menduga si botak tidak akan memberitahukan informasi dengan mudah. Hal itu dibenarkan oleh si botak. Bahkan jika Yeowon menyiksanya, ia tetap tidak akan membuka mulut. Dalam hati, si botak tersenyum puas. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa dilakukan Yeowon. Ternyata Yeowon tidak menyerah semudah itu. Ia menemukan cara untuk membuat si botak berbicara. Yeowon kembali menutup mulut si botak. Lalu berbalik pergi untuk mengambil peralatan yang diperlukan. Dengan nada rendah yang menyeramkan, ia menyuruh si botak untuk menunggu dengan sabar. Yeowon terlihat mengutak-atik peralatan yang dibawanya dari rumah. Tidak banyak barang yang ia bawa. Namun ia mengambil sekotak jarum. Si botak bingung apa yang akan dilakukan Yeowon dengan jarum tersebut. Senyum menyeramkan mulai terlukis perlahan di wajah Yeowon. Seolah ia tidak sabar menikmati adegan yang akan terjadi selanjutnya. Melihat senyum sadis tersebut, mental si botak mulai goyah. Firasatnya tidak enak, keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Namun segalanya sudah terlambat. Yeowon meraih tangan si botak, memelintirnya ke belakang punggung, lalu mengambil salah satu jarinya. Cengkeraman tersebut sangat kuat, bahkan si botak tidak sanggup memberontak sedikit pun. Yeowon menyuruh si botak untuk menahan rasa sakit yang akan ia rasakan. Setelah memperingatkannya, Yeowon tanpa ampun langsung menusukkan jarum tersebut ke ujung jari telunjuk si botak. Rasa sakit ekstrim menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, namun tidak ada suara yang berhasil lolos dari mulutnya yang tersumpal. Yeowon tanpa ragu terus menusukkan jarum-jarum tersebut ke setiap jari si botak. Si botak meringis kesakitan. Ia berusaha meminta tolong, namun tidak ada yang bisa mendengarnya. Ironisnya, luka tusuk akibat jarum tersebut hanya meninggalkan bekas kecil yang sulit terdeteksi, namun mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Dengan begitu, Yeowon akan memastikan untuk memanfaatkan situasi ini sampai puas. Setelah itu,
Hanya teriakan yang tertahan mengisi malam yang dingin di ruang perawatan akademi. Beberapa saat kemudian, si botak kembali terbangun dari pingsannya. Namun ia terkejut ketika mendengar suara Yeowon yang duduk di belakangnya. Suara tersebut bagaikan malaikat pencabut nyawa yang sengaja menunggunya seharian hanya untuk membuat hari-harinya sengsara. Yeowon terlihat bersemangat ingin melanjutkan teknik akupuntur miliknya ke tangan si botak yang lain. Si botak kini memberontak. Ia terus menggelengkan kepalanya, pertanda ia tidak ingin kejadian itu terulang. Sadar bahwa si botak ingin berbicara, Yeowon melepaskan penutup mulutnya. Yeowon bahkan bingung mengapa si botak tidak berbicara dari awal, sehingga tidak perlu mengalami semua penderitaan ini. Si botak berusaha menstabilkan napasnya. Dalam hati, ia merasa Yeowon adalah orang gila yang kejam. Ia lebih baik memberitahukan semuanya, atau akan kembali menerima penyiksaan tersebut. Belum sempat memberitahukan pelaku aslinya, Yeowon sudah bisa menebak bahwa dalang dibalik semua ini adalah Pangeran Mukum. Si botak terkejut karena Yeowon dapat menebak identitas pelaku dengan sangat akurat. Yeowon menyuruh si botak untuk tidak meremehkan kecerdasannya. Instruktur grup selalu menjenguk Yeowon setiap hari untuk memberikan pelajaran tambahan. Dari perbincangan dengan instruktur, ia mendapat informasi tentang grup beserta anggota di dalamnya, termasuk informasi kadet botak nomor 23 yang bernama Heobong. Si botak kini sadar bahwa Pangeran Yeowon di depannya bukanlah orang biasa. Ia kesal dengan rumor yang beredar bahwa Pangeran Yeowon hanyalah sampah yang tidak mempelajari bela diri. Namun nyatanya, ia adalah monster sejati yang menyembunyikan kekuatannya dan menipu semua orang. Sambil berjalan pergi, Yeowon ingin menyudahi pertikaian sampai di sini. Lagi pula, ia telah memastikan kecurigaan terhadap pelakunya. Heobong menunduk meminta maaf atas sikap kasar yang ia perbuat kepada Yeowon. Ia berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun mengenai masalah ini. Tetapi tidak ada respons apapun dari Yeowon. Yeowon mengangkat kedua jarinya, mendekat ke arah Heobong, lalu menotok aliran darah di otaknya. Heobong perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Dalam kesadaran terakhirnya, ia akhirnya menyadari bahwa Yeowon yang sekarang ternyata memiliki energi internal. Tidak terasa waktu berlalu sangat cepat. Pada subuh hari, penjaga kanan menyelinap ke gudang utama perawatan untuk menjumpai Yeowon. Guru Yeowon merasa sangat bersemangat. Ia tidak menyangka Yeowon dapat mempelajari segala yang ia ajarkan begitu cepat. Ia teringat kejadian sebelumnya, saat ia memberikan energi internalnya kepada Yeowon. Saat itu, ia terperanjat kaget dengan kemajuan Yeowon yang telah berhasil mendapatkan energi internal. Bagi orang biasa, setidaknya perlu berlatih selama sebulan sebelum mendapatkan energi internal. Namun Yeowon hanya memerlukan 5 hari. Sungguh kecepatan perkembangan yang mengerikan. Ia tidak menyesal sama sekali mengangkat Yeowon sebagai muridnya. Awalnya, Guru Yeowon berencana menghabiskan waktu 2 minggu untuk mengajarkan teknik dasar dan metode pernapasan. Namun, kelihatannya rencana itu akan selesai lebih awal dari dugaannya. Sesampainya di ruang perawatan, Yeowon memberi salam kepada gurunya dengan penuh hormat. Penjaga kanan bertanya tentang hadiah pil naga hitam yang diterimanya dari akademi. Yeowon menaruh pil tersebut di bawah tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian, Yeowon mengeluarkan pil tersebut dari tempat persembunyiannya. Pil tersebut memungkinkan seseorang untuk memperoleh energi internal senilai 20 tahun saat dikonsumsi. Namun efeknya akan berkurang drastis jika dikonsumsi untuk kedua kalinya. Yeowon dan penjaga kanan merasa frustasi ketika mencium bau pil naga hitam yang sangat tidak sedap. Guru Yeowon yakin setelah mengkonsumsi pil ini, Yeowon dapat menjaga dirinya sendiri di akademi. Sementara Yeowon sendiri terlihat sangat ragu untuk mengkonsumsi pil yang bau tersebut. Tiba-tiba, Guru Yeowon merasakan kehadiran sosok asing di dekatnya. Ia bertanya tentang identitas kadet botak yang terbaring di sebelah ranjang Yeowon. Penjaga kanan membuka tirai dan memeriksa keadaan kadet tersebut. Ia terlihat terikat mulut, tangan, dan kakinya. Ia tidak mengerti mengapa kadet botak tersebut disekap seperti ini, padahal ini seharusnya tempat perawatan. Yeowon akhirnya menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya, beserta niat kadet botak yang ingin mencelakainya. Penjaga kanan murka. Ia tidak menyangka ada yang berani mencari gara-gara dengan muridnya. Melihat niat kadet botak yang sudah nekat, ia tahu ada dalang di baliknya. Dan melihat ekspresi Yeowon yang serius, ia dapat menebak siapa dalang tersebut. Sebagai gurunya,
Ia prihatin dengan kehidupan muridnya yang cukup sulit. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, terutama orang dari 6 klan utama. Yeowon tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, ia telah terbiasa dengan kehidupannya yang seperti itu. Penjaga kanan yang biasanya terlihat selalu acuh, kini menyimpan rasa simpati yang mendalam terhadap Yeowon. Ia tahu jelas apa yang terjadi dengan ibu Yeowon, dan kini melihat anaknya berjuang untuk bertahan hidup sendirian. Hal itu membuatnya sedikit sedih. Penjaga kanan menggunakan energi internalnya dan menghantam kadet botak sekali lagi. Hal tersebut membuat Yeowon terkejut. Energi internal yang kurang dari setahun hanya akan membuatnya pingsan dalam beberapa jam. Oleh karena itu, penjaga kanan membantunya sedikit. Penjaga kanan dengan bangga mengajarkan cara menotok aliran darah dengan benar agar hasilnya lebih efektif. Dan kini sudah waktunya Yeowon mengonsumsi pil naga hitam. Jarinya mengambil pil tersebut dengan penuh keraguan. Bahkan ia sempat mempertanyakan khasiat pil yang super bau tersebut. Ia khawatir seseorang telah menukarnya dengan racun. Namun penjaga kanan meyakinkannya bahwa itu adalah pil asli dan Yeowon harus mengunyahnya dulu sampai hancur agar penyerapan pil tersebut maksimal. Yeowon gemetar hebat mendengar instruksi gurunya. Meskipun begitu, demi menjadi lebih kuat, Yeowon tetap memakan pil tersebut. Ia menahan sekuat tenaga agar tidak muntah. Rasanya yang pahit dan baunya yang menyengat sangat menyiksa batinnya. Setelah menelan pil tersebut, Yeowon segera duduk bersila lalu menggunakan teknik pernapasan yang diajarkan gurunya. Sementara itu, penjaga kanan segera duduk di belakangnya, mulai menggunakan energi internalnya untuk membantu penyerapan pil. Yeowon terlihat fokus penuh pada proses penyerapan. Ia menenangkan diri, membiarkan tubuhnya melakukan segala pekerjaan yang diperlukan. Sesaat kemudian, Nano mendeteksi adanya zat baru yang membantu aktivitas energi. Nano menyarankan Yeowon untuk mengaktifkan mode penyerapan penuh, dan Yeowon menyetujuinya. Nano segera menaati perintah tuannya. Mode penyerapan penuh diaktifkan. Energi yang terpancar keluar kini mulai terserap ke tubuh Yeowon dengan sangat cepat. Kecepatan tersebut membuat gurunya sendiri tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak pernah melihat tubuh bela diri seperti ini. Ia mengira Yeowon terlahir dengan bakat tubuh dewa perang. Tubuh ini seolah menyerap semua efek pil dan mengaplikasikannya secara langsung. Penjaga kanan untuk pertama kalinya merasa gugup dan antusias. Tidak terasa hari menjelang pagi. Yeowon terkejut ketika menyadari perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Ia dapat merasakan energi internal yang mengalir di dalam tubuhnya dengan sangat jelas. Guru Yeowon memuji dirinya. Baru kali ini ia melihat orang segila dan serakus Yeowon, sampai membuatnya cukup berkeringat. Bahkan Yeowon berhasil menyerap sebanyak 1,5 kali jumlah energi internal, setara dengan 30 tahun. Yeowon terkejut dengan hasil yang ia dapatkan. Ia membandingkan Yeowon dengan murid lain yang bahkan mungkin tidak sanggup menyerap setengahnya. Yeowon berterima kasih atas bantuan gurunya. Tanpa gurunya, ia tidak akan berkembang secepat ini. Namun keberuntungan sebenarnya adalah ulah Nano yang mendukungnya dari belakang. Hari mulai menjelang siang. Penjaga kanan berpamitan pergi. Ia menyuruh Yeowon untuk tidak lengah dan tetap rajin berlatih. Namun Yeowon menghentikan gurunya. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Yeowon ingin mempelajari formasi kemampuan pedang gurunya besok. Guru Yeowon awalnya ragu dengan permintaan muridnya. Namun, mengingat bakatnya yang luar biasa, ia tersenyum seolah hal menarik lainnya akan terjadi. Ia berjanji akan mengajarkan Yeowon kemampuan pedangnya sebelum mereka berpisah. Pagi harinya di lapangan Akademi Sekte Demonik, para kadet terlihat sudah berkumpul, menunggu instruksi selanjutnya dari kepala instruktur. Terlihat Pangeran Mukum tertawa bahagia. Suasana hatinya sangat bagus, mengira rencananya telah berhasil. Ia dapat membayangkan Yeowon merangkak seumur hidupnya. Ia memuji Jaehyun atas idenya yang cemerlang. Dan kini ia tidak sabar ingin bertemu dengan Yeowon secara langsung. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua, penonton setia yang telah menyawer dan mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi semangat besar bagi tim untuk terus berkarya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini secara rutin setiap bulan, tersedia fitur membership dari YouTube yang dapat diakses melalui deskripsi channel. Untuk saat ini, membership belum memberikan fitur khusus dan sepenuhnya merupakan bentuk dukungan murni bagi channel ini. Sekali lagi,
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.